Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik teman-teman, di sini Feby akan menjelaskan pada bagian pengertian dari dinding sel. Dinding sel merupakan sebuah membran yang terbentuk dari luar dinding membran sel yang berperan sangat penting dalam membentuk struktur sel yang kaku yang memberikan kekuatan serta perlindungan sel terhadap tekanan mekanik. Dan dinding sel juga adalah struktur di luar membran plasma yang membatasi ruang bagi sel untuk membesar. Dinding sel juga merupakan ciri khas yang dimiliki oleh tumbuhan, bakteri, alga, dan fungi atau disebut dengan jamur, meskipun struktur dan penyusunannya dan kelengkapannya sangat berbeda. Dan hewan protista kebanyakan tidak memiliki dinding sel. Pada dinding sel ada bagian tidak menebal, yaitu pada bagian nokta. Nokta ini terjadi hubungan antara sitoplasma satu dengan yang lain yang disebut dengan plasmodesmata. Plasmodesmata berupa juluran plasma yang berfungsi sebagai pintu keluar masuknya suatu zat. Baik teman-teman, di sini ada penjelasan dari fungsi dinding sel terbagi menjadi 9. Yang pertama, mempertahankan bentuk sel. Yang kedua, mendukung dan memberikan kekuatan secara mekanik. Yang ketiga, memberikan perlindungan pada membran plasma dan isi sel yang mengontrol laju arah pertumbuhan sel serta mengandung isi sel. Yang keempat, bertanggung jawab pada struktur, bentuk tumbuhan dan mengontrol morfogenesis tanaman. Yang kelima, ada memberikan perlindungan fisik dari serangan serangga dan patogen. Yang keenam, ada sebagai produk ekonomis di mana dinding sel sangat penting untuk menghasilkan produk-produk seperti kertas, serat, kayu, sumber energi, papan, bahkan sebagai bahan dasar dalam produk makanan diet. Yang ketujuh, ada pencegahan terjadinya dehidrasi. Yang kedelapan, kegiatan fisiologis dan biokimia pada dinding sel berperan untuk komunikasi antara sel-sel. Ada pada tumbuhan air dinding sel yang berguna untuk melindungi dari protoplas serta agar tidak lisis sebagai penguat. Sekian dari Feby. Lebih terkurang Feby mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjuti ke materi berikutnya. Baiklah, di sini Rika akan melanjutkan materi yaitu tentang komponen dinding sel tumbuhan. Nah, di mana komponen utama dinding sel tumbuhan adalah polisakarida yang terdiri atas 3 tipe utama, yaitu selulosa, hemiselulosa, polisakarida pekat. Nah, teman-teman bisa melihat pada gambar yaitu ada lamela tengah, ada dinding sel primer, ada dinding sel sekunder, dan ada peptin. Teman-teman bisa melihatnya dengan sesama. Mari kita lanjut, yaitu selulosa, di mana selulosa adalah polimer glukosa yang berbentuk rantai linier dan dihubungkan oleh ikatan B1,4-glikosidik. Rantai selulosa terdiri dari satuan glukosa yang saling berikatan melalui atom karbon pertama dan keempat. Ikatan yang terjadi adalah ikatan B1,4-glikosidik. Nah, di mana struktur yang linier menyebabkan selulosa bersifat kristalin dan tidak mudah larut. Selulosa merupakan polisakarida struktural yang berfungsi untuk memberikan perlindungan bentuk dan penyangga terhadap sel dan jaringan. Selulosa pada kayu kurang lebih 9 atau 48% dari berat keringnya. Sedangkan pada kapas kurang lebih 98%. Satu molekul selulosa terdiri dari
terdiri atas 8.000 sampai 15.000 unit glukosa. Dalam satu mikrofibril, setiap rantai glukosa membentuk ikatan hidrogen dengan rantai glukosa yang ada di dekatnya, sehingga secara struktural mikrofibril menjadi lebih stabil. Nah, kita lanjut. Nah, teman-teman bisa melihat pada gambar 2.2 struktur molekul selulosa dan gambar 3 ikatan hidrogen yang menghubungkan molekul selulosa dengan molekul selulosa yang lainnya. Kita lanjut, yaitu hemiselulosa. Nah, di mana heteropolisakarida yang mengandung berbagai gula, terutama pentose. Hemiselulosa umumnya terdiri dari terdiri dari 2 atau lebih residu pentose yang berbeda. Komposisi polimer hemiselulosa sering mengandung asam uronat sehingga mempunyai sifat asam. Fungsinya yaitu sebagai pelapis atau pembungkus mikrofibril selulosa. Selulosa yang bertindak sebagai substansi pelekat. Nah, bisa dilihat pada gambar 3, yaitu berbagai jenis molekul gula. Nah, di mana ada gambar glukomanan. Di situ ksilan. Nah, di mana struktur berbagai molekul hemiselulosa. Lanjut, kita masuk ke peptin. Nah, peptin sendiri suatu pemilih dari polisakarida dan memiliki struktur yang sangat bervariasi. Nah, salah satu ciri utama yang dimilikinya adalah gugus asam yang disebabkan oleh adanya residu asam glukuronat dan galaktoronat. Teman-teman bisa melihat pada struktur pektin, yaitu Torpek 1984. Teman-teman bisa melihat gambarnya. Dan kita lanjut ke protein non-struktural. Nah, di mana dinding sel tumbuhan juga mengandung komponen-komponen non-polisakarida, yaitu berupa protein-protein struktural yang kaya dengan hidroksi prolin, yaitu sekitar 25%. Diduga bahwa fungsi dari protein tersebut adalah dalam pengorganisasian dinding sel. Kita masuk ke lignin dan kulin. Selain itu, terdapat plastik biologi, yaitu lignin dan kutin. Lignin biasanya mengisi dinding sekunder dan menyebabkan dinding menjadi kaku. Lignin itu sendiri berbentuk dari hasil polimerisasi prekursor lignin. Lignin berfungsi sebagai bahan pengisi dinding sel. Nah, ada 3 tipe, yaitu prekursor lignin, yaitu I-coumarin alkohol, 2 kinefery alkohol, teman-teman bisa lihat, dan 3 sifini alkohol. Nah, selanjutnya ada mikrofibril. Nah, di mana pada dinding primer tersusun atas selulosa, yaitu suatu polimer P-glukosa dan ikatan polimer 1 sampai 4, kurang lebih 8.000 sampai 15.000 gugus polimer glukosa secara bersama-sama membentuk satu rantai selulosa. Kurang lebih 40 sampai 70 rantai molekul selulosa terdapat dalam kelompok-kelompok yang sejajar bentuk dengan mikrofibril. Mikrofibril saling berkelompok membentuk mikrofibril dengan diameter 0,5 dan tampak dengan mikroskop cahaya. Nah, kita masuk ke dinding sel primer. Teman-teman bisa melihatnya di gambar, yaitu ada dinding sel primer
yang A dan dinding sel sekunder. Nah, di mana pada dinding primer mikrofibril tersebar dalam suatu mekanisme maaf teman-teman. Kita lanjut, yaitu pada dinding primer mikrofibril tersebar dalam suatu matris bersifat lentur dan memanjang bersama-sama dengan pemanjang protoplasma, kadar hemiselulosa tinggi dan hemiselulosa relatif rendah. Dinding primer merupakan struktur yang pertama kali diletakkan pada lamela tengah. Nah, sedangkan pada dinding sel sekunder, yaitu mikrofibrilnya tersusun sejajar, kaku dan tidak dapat memanjang, kadar hemiselulosa relatif rendah dan selulosanya lebih banyak. Dinding sekunder dibentuk setelah sel mencapai ukuran yang maksimum. Nah, dinding sekunder merupakan suatu struktur multilamela yang terdiri atas 3 lapisan yang disebut S1, S2, dan S3. Mikrofibril pada lapisan ini terletak sejajar tetapi menurut arah yang berbeda pada lapisan yang berbeda. Nah, mungkin itu saja yang dapat Erika sampaikan. Terlebih kurang Erika mohon maaf, dan Erika akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Jenny Rezeki Lumban Gaol. Pada selanjutnya saya akan membahas materi mengenai pertumbuhan dinding sel. Pada pertumbuhan dinding sel terbagi menjadi 2 proses, yaitu adalah pembelahan sel dan pemanjangan sel. Pembelahan sel yaitu berlangsungnya pada jaringan meristematis. Sel-sel anak yang dihasilkan pada jaringan meristematis mempunyai ukuran yang lebih kecil dibanding sel-sel dewasa. Setelah sel anak terbentuk, maka selanjutnya terjadi pemanjangan sel. Ada pula teori-teori yang berkenan dengan pemanjangan dinding sel, yaitu adalah teori multinet dan teori orientasi aktif. Yang pertama yaitu adalah teori multinet. Menurut teori multinet, mikrofibril diletakkan pada permukaan bagian dalam dinding sel menurut arah melintang terhadap panjang sel. Pada waktu dinding sel memanjang, mikrofibril mengalami reorientasi ulang ke arah sumbu longitudinal sel hingga mikrofibril sejajar dengan sumbu. Yang kedua adalah teori orientasi aktif. Teori orientasi aktif ini mengemukakan bahwa terbentuknya lapisan mikrofibril yang sejajar pada dinding sel. Tumbuhan yang tidak tumbuh lagi berlangsung secara siklosis atau mengalirnya bahan-bahan sitoplasma di dalam tumbuhan pada bagian dalam sel. Dan ada juga plasodesmata. Plasodesmata ini berasal dari kata desmos, yaitu artinya mengikat. Plasodesmata ini adalah merupakan saluran penghubung antar sel tumbuhan atau dapat dikatakan sebagai media komunikasi pada sel tumbuhan. Plasmodesmata ini terletak di antara 2 dinding sel tumbuhan dan berhubungan langsung dengan kedua RE halus masing-masing sel. Selanjutnya, ada struktur plasmodesmata. Struktur plasmodesmata ini terdiri dari 2 bagian, yaitu yang pertama adalah pori. Pori ini terdiri dari lengan sitoplasma dan koneksi penghubung. Materi yang melewati pori adalah materi yang ditransfer ke sel lain tanpa membutuhkan energi karena mengikuti gradien potensial atau transport pasif. Ada juga membran. Membran ini terdiri dari desmotubul dan tabung pusat. Proses transportasi materi yang terjadi pada bagian ini adalah transport aktif yang melibatkan kerja aktin dan miosin sebagai donor ATP. Selanjutnya yaitu adalah mekanisme zat melintasi plasmodesmata, yaitu yang pertama transportasi pasif.
plasmodesmata mengizinkan transportasi pasif makromolekul jika mereka tersedia secara bebas dalam sitoplasma dan jika ukuran di bawah sel tersebut. Selanjutnya, transport aktif. Transport aktif adalah gerakan yang ditargetkan melalui plasmodesmata masih dalam penyelidikan, termasuk mekanisme plasmodesmata reseptor, mekanisme dimediasi di mana protein non-sel otonom atau setiap protein yang melintasi sel-sel melalui plasmodesmata memiliki sinyal target, dan mekanisme klasik ekso dan endositosis. Eksoendositosis adalah berperan dalam lalu lintas endomembran atau internalisasi vesikel, mungkin di lokasi pemberhentian vesikel dan fusi membran. Dinding sel atau ECM jauh lebih tipis di daerah di mana plasmodesmata terkumpul, yang mungkin karena kebetulan menjadi daerah yang baik untuk ekso dan endositosis. Jika ditambah dengan eksositosis, mekanisme tersebut bisa mengakibatkan translokasi protein antara sel-sel tanaman, mirip dengan mekanisme yang diusulkan untuk transportasi enraylet homodomain antar sel hewan. Selanjutnya ada tunneling nanotube. Tunneling nanotube ini dapat memberikan bukti pertama bahwa mode fungsional serupa komunikasi antar ada tanaman dan hewan, independen dari endoklasik dan eksositosis atau TNTS, mengizinkan lalu lintas vesikel endomembran antara sel-sel seperti yang ditunjukkan oleh adanya sinaptopisin, penanda untuk endosomes awal, dan sinaptik seperti mikrofasciculus endosom diturunkan di TNTS. Kemudian ada gerakan virus melalui plasmodesmata. Meskipun mikrotubulus pernah dianggap penting bagi lalu lintas melalui plasmodesmata, data baru mempermasalahkan hipotesis ini. Dengan menggunakan DNA shuffling, Gillespie et al. Menemukan bahwa mutan melalui plasmodesmata dengan afinitas terbatas mikrotubulus benar-benar menunjukkan peningkatan lalu lintasnya, dan mereka menunjukkan bahwa mutan ini peran mikrotubulus dalam degradasi melalui plasmodesmata, tidak hanya menargetkan plasmodesmata. Dan yang terakhir itu ada komponen molekul dari plasmodesmata. Komponen molekul plasmodesmata dan jalur perdagangan yang terkait sampai saat ini telah sulit dipahami. Sangat mungkin bahwa sitoskeleton aktin memainkan peran yang berbeda, termasuk mengatur sel, lalu lintas, muatan dari dan ke plasmodesmata, dan didaur ulang muatan. Centrin protein sitoskeleton terikat kalsium dan salretisulin, sebuah protein mengisolir kalsium, juga melokalisasi ke plasmodesmata dan mungkin memodulasi fungsi mereka dalam menanggapi kalsium signal. Sekian yang dapat saya jelaskan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat pagi.